di dalam organisasi, ya, maka ini kita lihat dulu bahwa organisasi bisa kita lihat dari struktural fungsional dalam sistem sosial, ya. Artinya organisasi itu merupakan bagian dari sistem sosial. Apa itu sistem sosial? Nah, sistem sosial itu merupakan suatu sistem dari tindakan-tindakan yang terbentuk dalam interaksi sosial berbagai individu yang tumbuh dan berkembang di atas standar berbagai individu. Yang menjadi dasarnya adalah penilaian umum yang disepakati bersama oleh anggota masyarakatnya, yang dikatakan sebagai norma sosial. Nah, dari norma sosial ini kita membentuk struktur sosial. Nah, kalau kita berbicara teori fungsional dan struktural, salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general theories ini, sebagaimana terjadi prosesnya yaitu dalam komunikasi efektif. Ciri utama untuk teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat dalam komunikasi organisasi. Nah, sekarang bagaimana sebentar ya. Izin. Bagaimana proses proses dari perkembangnya di dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki norma sosial masing-masing. Ini yang harus kita garis bawahi. Nah, sehingga tingkah laku mereka terjalin sedemikian rupa dalam suatu struktur sosial yang didasari oleh komitmen atau kesepakatan sehingga membentuk berbagai perbedaan yang dapat diintegrasikan sampai batas yang tertentu. Sehingga dalam mekanisme pengendaliannya diperlukan social control. Nah, teori fungsionalisme struktural ini, ya, ini sangat berpengaruh besar di dalam ilmu sosial di abad sekarang ini. Tokoh pencetusnya yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Nah, pemikiran struktural fungsional ini merupakan sebuah pemikiran di mana masyarakat ini dianggap sebagai sebuah organisme yang saling ketergantungan seperti halnya organ-organ biologis, ya, di mana antara yang satu dengan yang lainnya memiliki konsekuensi organisme tetap dapat bertahan hidup. Nah, bentuk keteraturan sosial ini menyangkut kepada tatanan yang ada di masyarakat agar tidak menjadi contoh dari komunikasi yang tidak efektif, sehingga akan memunculkan kehidupan bermasyarakat yang ideal di masyarakat. Nah, dalam penataan struktur organisasi ini, ya, struktural organisasi ini, kita memerlukan jantungnya organisasi yang dikatakan sebagai komunikasi. Apa yang dikatakan komunikasi? Ia merupakan satu hal yang berasal dari kata komunis, ya, bahasa Latin, atau communication, pertukaran pikiran, dan dalam bahasa Inggris communication, yang berarti proses penyampaian informasi, pengertian, dan pemahaman antara pengirim dan penerima. Nah, di mana di dalamnya ada 5 komponen komunikasi. Menurut Thomas Lee, di sini ada pengirim pesan atau yang dikatakan sebagai sender, ada message, ada media, ada receiver atau komunikan, dan ada feedback. Nah, di dalam proses komunikasi kita menjalankan siapa yang berkomunikasi, mengatakan apa, caranya dengan apa, kepada siapa, sehingga proses komunikasi itu memiliki unsur-unsur, ada komunikator, ya, ada pembuat sandi atau encoding, ya, lalu ada pesan, ada jalur medium atau decoding, receiver, feedback, dan kegaduhan. Nah, kenapa komunikasi penting bagi kita? Karena bagi kehidupan manusia, komunikasi itu bisa mendorong kemajuan peradaban manusia. Sedangkan bagi organisasi itu merupakan sarana mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk memahami tujuan organisasi dan mempengaruhi orang-orang. Nah, oleh karena itu, komunikasi itu ada berbagai bentuk di dalam struktur organisasi. Ada yang dikatakan dengan komunikasi formal, komunikasi informal, atau yang termasuk di dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau komunikasi formal, ya,
itu sifatnya berorientasi pada organisasi dan disetujui oleh organisasi. Lalu kalau komunikasi informal, ya, itu yang disetujui secara sosial dan tidak berorientasi pada organisasi, tapi pada anggotanya. Nah, komunikasi informal ini seringkali terjadi karena adanya komunikasi antara sesama karyawan di dalam organisasi atau yang dikatakan dengan the grapevine. Biasanya disebarluaskan melalui desas-desus atau kabar burung ya, yang kadang-kadang ini bertentangan dengan perusahaan. Tapi agar komunikasi informal ini bermanfaat, maka seorang pemimpin ini harus bisa memakai jalur ini untuk memperlancar berjalannya komunikasi formal. Nah, sementara selain komunikasi formal dan informal, ada juga yang dikatakan dengan komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi verbal ini memberikan arti pada komunikasi verbal. Nah, biasanya apa yang dipercakapkan orang ini bisa lebih jelas dengan kita melihat adanya komunikasi nonverbal ini, seperti ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, suara, dan gerak atau isyarat. Maaf, ini share screen saya kok macet ya. Nanti. Nah, kemudian ada kita katakan komunikasi dalam organisasi. Ini ada komunikasi ke bawah, downward communication, di mana ini yang kita lihat di dalam struktur organisasi ya. Ada kalau downward communication ini di sini komunikasi dari jenjang hierarki yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah. Biasanya berupa instruksi, memo resmi, pernyataan, kebijakan, prosedur, dan lain-lain. Ada juga upward mana komunikasi jadi jenjang hierarki yang rendah ke jenjang yang lebih tinggi, artinya dari bawahan kepada atasan, bisa saran, bisa pengaduan, bisa pertemuan kelompok. Lalu ada komunikasi horizontal, ini biasanya komunikasi pada jenjang hierarki yang sederajat dan dilakukannya koordinasi atau integrasi. Ada juga komunikasi diagonal atau menyilang ya. Nah, ini yang terjadi pada lintas fungsi dalam struktur, biasanya misalkan data-data dari bidang lain kepada bidang yang lainnya lagi. Nah, kita perlu bertanya, kenapa komunikasi efektif itu penting dilakukan, terutama di dalam struktur organisasi, ya. Nah, komunikasi efektif itu bisa membantu meningkatkan kualitas personal agar karir kita lebih baik. Mengapa demikian? Karena ketepatan komunikasi itu penting, lebih penting daripada sebelumnya, karena kita hidup di era yang rentan, di mana kata-kata yang salah dimengerti bisa menimbulkan bencana, sama seperti yang ditimbulkan oleh tindakan mendadak yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Nah, ini dari James Starber ya. Nah, kalau komunikasi tidak tepat, ini bisa menimbulkan barrier dan failure ya. Nah, sekarang bagaimana komunikasi efektif itu bisa dilakukan? Yaitu jika tersampaikannya pesan baik verbal maupun nonverbal dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik. Bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi efektif? Nah, ini kita harus membangun dengan 5 pondasi, yaitu kita harus benar-benar mengerti orang lain, empathetic communication, memenuhi komitmen atau janji, menjelaskan harapan kita, meminta maaf secara tulus atas kesalahan yang diperbuat, dan memperlihatkan integritas pribadi. Ini yang paling penting. Lalu supaya kita efektif, kita komunikasi reach ya, saya singkat dengan reach, yaitu respect, sikap menghargai, empati, mampu mendengarkan, audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, clarity, jelas, dan humble atau rendah hati. Nah, yang seperti apa respect itu? Kita menghormati dan saling menghargai, karena manusia ingin dihargai dan dianggap penting.
harus menjaga kebanggaan diri dan orang lain, mempertahankan sinergi, memperkuat kekompakan tim. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau berkomunikasi secara efektif di dalam struktur organisasi, ya. Lalu empati, yaitu mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain dengan mendengarkan, itu adalah kata kuncinya. Lalu audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, yaitu tentang pesan yang kita sampaikan. Hal ini disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Lalu care. Care itu kita harus menyimak secara seksama dan sungguh-sungguh apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita dan bagaimana menyampaikan pesan tersebut. Dan terakhir adalah humble, di mana prinsip kelima dalam membangun komunikasi efektif ini adalah rendah hati. Bukan rendah diri ya, hati-hati. Ini rendah hati. Di mana sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan prinsip pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang lain yang biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sehingga kita bisa membangun komunikasi yang efektif, di mana di situ ada cirinya, kita ada pengertian dengan orang lain, ada petik communication atau kesenangan, ada hubungan sosial yang baik, dapat mengubah sikap atau perilaku orang lain dan bisa melakukan tindakan. Nah, apa tujuannya kita berkomunikasi efektif? Ini untuk mengubah pengetahuan, sikap, perilaku si penerima pesan atau komunikan sesuai dengan harapan pemberi pesan atau komunikator. Lalu hambatan berkomunikasi efektif itu yaitu kemampuan berbahasa, perbedaan cara pandang, pengaruh jabatan dan status sosial, perbedaan budaya, lingkungan fisik saat berkomunikasi, saluran komunikasi yang terganggu, dan kerjaan. Nah, ini ada beberapa hambatan terhadap komunikasi organisasi yang efektif, yaitu perbedaan latar belakang pengalaman, sifat selektif dalam menerima pesan, ada penilaian terhadap suatu pesan, dapat dipercayanya sumber, persoalan bahasa, penyaringan informasi, status, jabatan, posisi, ini yang biasanya menghambat di dalam proses komunikasi. Tekanan waktu juga beban komunikasi yang terlalu berat. Nah, ini biasa berdasarkan penelitian, ini ada 70% kesalahan di dunia kerja ini adalah dari hasil komunikasi yang buruk, ya. Nah, siapa yang salah? Nah, ini tidak bisa kita persalahkan siapa dan mengapa, karena keseluruhan unsur di dalam berkomunikasi itu adalah saling berketerkaitan, seperti halnya organisme di dalam tubuh kita. Nah, ada juga prinsip komunikasi yang harus kita jalankan di dalam kegiatan sehari-hari, ini khususnya untuk kaum muslimin. Ini ada 6 prinsip komunikasi dalam Islam, ya, di mana qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baliga, qaulan masyura, qaulan layina, qaulan karima. Nah, apa yang dimaksud dengan qaulan sadida? Ini di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, Quran surat keempat ayat 9, bahwa perkataan atau ucapan yang benar baik substansi maupun redaksinya itu harus kita laksanakan. Lalu ini biasanya kebenaran itu ditutupi melalui penggunaan bahasa yang abstrak atau eufemisme. Lalu ada qaulan baliga. Qaulan baliga itu yaitu bertutur dengan menggunakan kata-kata yang tepat, lugas dan jelas maknanya serta komunikatif sehingga mampu meninggalkan kesan yang mendalam dalam benak dan jiwa. Ini sudah jelas dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 63. Nah, ini para ahli komunikasi mengatakan bahwa komunikasi akan tepat sasaran dan efektif jika dalam berkomunikasi seseorang menyesuaikan pesannya dengan memperhatikan kerangka rujukan atau frame of reference dan medan pengalaman pendengarnya. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita harus lihat dengan siapa kita berkomunikasi, ya, sehingga referensi dalam berkomunikasi pun apa yang hendak kita sampaikan pun akan tepat kepada sasarannya. Lalu Aristoteles juga mengemukakan ini ada 3 cara supaya kita efektif mempengaruhi manusia, ada ethos, logos, dan pathos. Ethos itu adalah pendekatan kredibilitas komunikator, logos pendekatan rasional, pathos pendekatan emosional. Nah, qaulan ma'rufa
Qaulan ma'rufah ini kita harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik, santun, pantas, dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan serta bermanfaat dan membawa kebaikan atau kemaslahatan. Nah, ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Lalu qaulan karim, yaitu perkataan yang mulia, yang dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Ini jelas tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, ya, terutama kita kepada orang tua. Nah, ini biasakan juga kita di dalam keluarga itu mengucapkan kata permisi, maaf, tolong, atau terima kasih, ataupun juga di dalam lingkup organisasi, karena hal-hal kecil inilah yang akan membawa kita kepada keselarasan. Lalu qaulan layyina. Qaulan layyina ini adalah perkataan yang lemah lembut dengan menggunakan suara yang enak didengar serta penuh keramahan. Nah, ini ada di dalam Quran surat At-Toha ayat 44, ya. Nah, ini dijelaskan bahwa rendahkanlah dirimu terutama terhadap kedua orang tua. Nah, kalau kita di dalam organisasi, kita harus saling. Lalu yang keenam adalah qaulan maisyura. Itu ucapan yang mudah dicerna, mudah dimengerti atau dipahami oleh mitra bicara kita, serta perkataan yang menyenangkan. Ini ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 28. Nah, ini ada hal yang menjadi semacam ini, ya, di mana kalau hati kita kotor, maka ucapan pun akan menjadi kotor, karena ucapan adalah gambaran hati si pemiliknya. Oleh karena itu, kita berupayalah untuk berkata sopan dan berperilaku baik. Nah, ini untuk meningkatkan komunikasi di dalam organisasi, ini luaran di dalam kegiatan akreditasi, akan menjadi luaran untuk kalian sendiri pada saat kalian keluar dari Universitas Pacindan menjadi sarjana. Ada rekognisi yang diharapkan dari sarjana yang memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi pada prinsipnya, kalau kalian mau melakukan kegiatan kemahasiswaan, silahkan kalian berkoordinasi dengan jurusan bidang kemahasiswaan, kira-kira konten apa yang paling penting dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, sehingga nanti antara program himpunan, program jurusan, program fakultas maupun program universitas itu berkesinambungan dan menghasilkan luaran yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Itu barangkali masukan saya untuk hal yang ini. Caranya ya kalian harus tahu struktur hierarkisnya, kepada siapa kalian harus berbicara gitu, ya. Karena di himpunan sendiri kan kalian punya bidang-bidang yang menggarap kegiatan-kegiatan tertentu, ada tupoksinya, ya, dikatakan dengan tupoksinya. Nah, maka setiap bidang itu nanti berkoordinasi dengan bidang yang mana di prodi, karena yang terdekat itu kalian itu ada di bawah prodi. Jadi tidak langsung ke fakultas, tapi dengan prodi dulu. Kira-kira apa yang baik untuk kalian lakukan sehingga kalian memiliki kelebihan dari mahasiswa yang lainnya, ada nilai plusnya gitu. Ya, itu barangkali yang bisa saya berikan saran. Caranya ya tadi, berarti kan kalian melakukan komunikasi ke atas, ya. Dan kalian juga jangan lupa berkoordinasi dengan sesama teman di dalam himpunan. Jangan segala dilakukan pacara kokod sakabehna we aya di dinya. Tapi harus berbagi tugas dengan yang lain. Caranya yaitu berkoordinasi horizontal dengan orang-orang di sejajar dengan kalian. Itu yang saya titipkan supaya semua kegiatan kita bisa berjalan baik dan lancar, ya, dan menghasilkan manfaat yang lebih dari yang kita harapkan. Itu barangkali untuk Argi, ya. Baik, Ibu atur nuhun.
Baik, Argi sudah cukup jelas jawabannya. Baik, akan ada yang bertanya lagi? Ya, izin bertanya. Apakah boleh? Boleh. Silakan. Ya, terima kasih, Ana. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Sakti, Muhammad Farid Wibowo Sakti. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang hubungannya dengan, mohon maaf, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang hubungannya dengan kita ini lagi sedang kurang baik, Bu. Misalkan ada sedang masalah, tapi kita itu harus menyampaikan informasi gitu, harus berkomunikasi dengan dia. Nah, bagaimana caranya supaya tidak salah paham gitu, Bu? Bagaimana cara sikap kita gitu, nah, Bu? Nah, untuk itu aja, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ini tadi, Punten tadi Ibu nggak nanya. Ini langsung jawab langsung aja ya. Iya, Ibu nggak apa-apa. Baik, untuk Sakti ya, kalau kita berbicara dengan orang yang memiliki masalah dengan kita, tadi dikatakan bahwa kita harus memahami apa keinginan dari orang yang kita ajak bicara tadi. Nah, kesalahan itu biasanya tidak kita sadari. Oleh karena itu, kita harus melakukan komunikasi interpersonal yang salah satunya kalau kita waktu saya nggak tahu nih angkatan berapa ya. Kalau yang sudah pernah mendapatkan mata kuliah saya komunikasi organisasi, ada salah satunya di dalam komunikasi internal itu ada yang namanya human relation. Jadi di dalam human relation ini kita harus bisa memahami apa yang dikehendaki orang tadi sehingga kita bisa berbicara dari hati ke hati. Lamun cek barudak ayeuna mapan heart to heart ya. Segala sesuatu itu harus ke hati gitu. Nah, itu kita lihat apa sih kira-kira yang membuat orang tadi marah kepada kita. Jadi jangan kita selalu menyalahkan orang lain, tapi kita harus introspeksi diri, barangkali kesalahan itu ada di diri kita sendiri. Jadi kita secara lugas, secara jelas berbicara kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang kita inginkan. Ya, jadi harus dari hati ke hati, yaitu namanya human relation. Kita harus bisa membina hubungan baik dengan orang lain, sehingga kekurangan-kekurangan atau permasalahan-permasalahan yang serius pun itu bisa kita hadapi. Nah, malah kalau di tingkat organisasi itu ada yang namanya counseling. Mungkin kalau kalian waktu sekolah SD, SMP, SMA, ada yang namanya guru BK, bimbingan konseling. Nah, itu di situ kita harus bisa meraih curhatan-curhatan dari orang yang memang bermasalah dengan kita. Jadi kita jangan pasang muka jelek juga dengan orang yang jelek karena kita tadi punya 6 hal di dalam berkomunikasi efektif di dalam Al-Qur'an. Jadi kita tidak boleh sarwana, mun istilahna orang Sunda mah. Begitu barangkali Sakti yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih banyak, Bu. Sangat jelas sekali jawabannya. Baik, Kang Sakti udah cukup jawabannya? Ya, udah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi di acara hari ini. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi. Neng? Iya, Ibu. Pak, siapa tadi ya yang pembicara satunya itu? Kang Dimi. Kang Demi, hatur punten pisan sanes abdi kirang hormat. Kumargi abdi teh meluangkan waktu di sela-sela rapat yang sedang berjalan. Jadi saya mau mohon pamit, undur diri terlebih dahulu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Kang Demi maupun kepada himpunan yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan Pak Kajur tadi saya lihat ada ya yang sudah memberikan waktunya dan kepercayaannya kepada saya untuk memaparkan tentang komunikasi struktural. Saya mau mohon izin untuk pamit terlebih dahulu untuk melanjutkan rapat di rektorat sini. Boleh ya? Iya, Ibu. Terima kasih waktunya sudah diluangkan untuk acara ini ya, Ibu. Iya. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang kompeten di bidangnya masing-masing. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi mengenai public speaking oleh Kang Adimi Zulhifansyah. Turunannya banyak banget, komunikasi itu luas banget. Dan salah satunya buat teman-teman mahasiswa juga ini penting banget. Adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa perlu banget, wajib banget hukumnya mempunyai kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking, kemampuan delivery, menyampaikan pesan, menyampaikan materi, ide konten dengan baik kepada orang-orang di sekitar teman-teman mahasiswa semuanya. Kang Dimi, profesi saya sebagai seorang trainer public speaking, sebagai seorang trainer. Jadi materi yang biasa saya bawakan ketika mengisi training, mengisi workshop di berbagai perusahaan, instansi, sekolah, kampus, komunitas, corporate, perbankan, itu materinya ada 4 materi akan kita semua. Public speaking, presentation skills, negotiation skill, dan satu lagi communication skill. Dan kebanyakan hampir 80% saya banyak memberikan materi tentang public speaking. Public speaking secara umum, secara global, secara general. Nanti Kang Argi bisa mohon bantuannya ya buat jadi operator ya, Kang Argi. Siap, Kang? Ya. Kang, baik. Ya. Tadi sudah diperkenalkan nama saya, tadi udah profesi, tadi alumni dari Unpad juga sama. Kemudian saya kebetulan sahabat baik dari Pak Andre Arismansyah juga. Kebetulan sahabat baik juga dari Pak Ihsan Maulana yang dari Kesejahteraan Sosial. Saya bertiga berteman dengan beliau-beliau semuanya. Jadi alhamdulillah bisa terundang di sini buat teman-teman semua, buat akak-akak semua. Setiap hari kita berkomunikasi, setiap hari kita berbicara, setiap hari kita tidak lepas dari komunikasi. Di sini Kang Dimi mau tanya buat akang teteh semua. Sebelum saya masuk ke materi, bukan materi sebenarnya sih, ini sharing-sharing aja. Biar teman-teman nggak ngantuk, biar teman-teman fokus. Coba boleh nanti di kolom chat siapa yang ngerasa dirinya saat ini, bukan saat ini ya, yang ngerasa dari sifat teman-teman semua, dari sifat-sifat teman-teman semua, yang ngerasa dirinya sangat-sangat introvert. Ada enggak yang introvert? Boleh di kolom chat. Kalau introvert yang ada di sini, boleh, ya saya introvert, ya saya. Boleh di kolom chat. Siapa yang merasa dirinya introvert di Zoom kelas ini? Ada enggak? Sebelum saya lanjutkan kepada materi berikutnya, pada sharing berikutnya. Ada enggak yang merasa dirinya introvert, pendiam, pemalu, grogian, gugupan? Ada enggak? Sebelum saya cerita ke cerita berikutnya. Sebelum cerita ke materi berikutnya maksudnya. Saya, ada lagi yang lain yang rasa dirinya introvert? Boleh di kolom chat. Kang Argi katanya introvert katanya. Boleh yang lain yang rasa dirinya introvert? Nah, akang teteh semuanya, saya mau cerita dulu sebelum Kang Dimi memberikan sharing tentang public speaking buat adik, buat adik lagi, buat akang teteh semuanya. Maaf ya, kembali soalnya pas hari kemarin saya kebetulan ngisi training offline buat adik-adik santri, jadi buat terus adik-adiknya, maaf ya. Dulu Kang Dimi zaman sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu Kang Dimi orangnya sangat-sangat pendiam, pemalu, gampang grogi, introvert, tertutup. Teman bisa dihitung dengan jari, tidak seperti sekarang. Dulu saya orangnya nggak pedean, waktu SD, waktu SMP, waktu SMA. Sama sekali tidak pernah masuk organisasi apapun. Saya itu orangnya suka menyendiri, punya dunia sendiri. Kadang di kamar itu main games, baca buku gitu kan. Benar-benar saya itu orangnya introvert banget. Masuk ke dunia perkuliahan, dunia kampus di Unpad, semester 1, semester 2, saya mulai mengenal dunia yang lebih luas banget. Waktu SMP saya pernah dibully kelas 1 karena badan saya kecil, saya nggak pernah ngomong, saya itu orangnya nggak komunikatif banget waktu SMP SMA itu. Jadi ketika ada yang ngajak ngobrol harus disapa duluan, itu waktu SMP. Nah, masuk ke dunia SMA, saya agak mulai
banyak teman, tapi tetap tertutup, tetap introvert. Kebetulan waktu SMA itu saya orangnya biasa-biasa aja, nggak ada punya prestasi apapun. SD, SMP, SMA itu biasa-biasa, nggak punya prestasi apapun. Yang membuat saya tidak pede itu karena saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya ngerasa diri itu nggak punya kemampuan apa-apa. Masuk dunia kampus semester 1, semester 2 tadi sudah saya ceritakan, saya mulai banyak mengenal dunia yang lebih luas, mulai mengenal banyak teman-teman baru, adik kelas, kakak kelas dari jurusan lain, dari HI, KS, Antrop, Niaga, bisnis, dan masih banyak lagi. Tapi jiwa tertutup saya itu masih ada. Saya masih diam, masih nggak terlalu banyak ngomong, masih nggak komunikatif. Kalau disuruh ke depan grogi, kalau disuruh ke depan gugup. Jadi saya banyak di belakang layar. Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman yang merasa dirinya introvert di sini, tertutup, semua bisa kok tampil, semua kok bisa berani bicara, berani tampil. Teman-teman mahasiswa di sini wajib banget loh hukumnya punya kemampuan public speaking yang bagus, bisa ngomong di depan banyak orang, bisa berani bicara di depan banyak orang. Kang Debi proses untuk bisa ngomong banyak di depan orang itu dari tahun 2004. Ketika Kang Limi mulai masuk dunia kerja. Kebetulan dunia kerja, Kang Limi itu nggak lepas dari dunia HRD atau Human Resource Department atau Human Relation. Di sanalah di dunia kerja itu dituntut untuk banyak ngomong. Bukan banyak ngomong karena banyak ngomong apa ya, banyak bicara, ngasih motivasi buat para karyawan, buat para bawahan, mewawancara karyawan baru, datangin klien. Kebetulan Kang Limi itu udah selama 8 tahun bergelut di yayasan di beberapa sekolah di Bekasi dan di Jakarta. Itu dituntut untuk kemampuan komunikasi, skill public speaking itu perlu banget karena banyak ketemu banyak orang, dengan klien, dengan orang tua murid, dengan ketua yayasan, dan masih banyak lagi. 2004 sampai 2012 selama 8 tahun saya kerja di Jakarta dan di Bekasi sebagai seorang HRD. 2013 saya kembali ke Bandung dan menjadi pengajar di sebuah sekolah swasta. 2013-2014 saya masuk dunia komunitas karena komunitas nilai membesarkan saya dan mengenal dunia training itu dari saya ikut sebuah komunitas. Saya ikut komunitas Sukses Mulia. Di sanalah saya mengenal dunia pelatihan dan pengembangan diri. Saya kenal dengan trainer-trainer senior, dengan para motivator, sambil saya bekerja di sebuah yayasan, namanya Yayasan Al-Hilal di daerah Negeri Kalong, Kota Bandung. Selama 2014-2015 saya ikut teman-teman yang punya lembaga training. Saya mulai jadi operator sebuah training, jadi operatornya, naik lagi jadi fasilitator, naik jadi class leader, naik jadi MC. Proses menjadi seorang trainer itu hampir dijalani sampai 6-7 tahun. Sampai sekarang pun masih proses, masih upgrade ilmu terus. Mulai memperkenalkan, mulai sharing-sharing seperti ini via offline, via online itu dari tahun 2017. Jadi hampir 4 tahun saya bergelut di dunia pelatihan dan pengembangan diri dan membawakan materi public speaking atau speak with fun. Nah ini mungkin motivasi buat teman-teman semua, buat teman-teman yang ngerasa dirinya introvert, yang ngerasa dirinya pendiam, pemalu, gak pedean, itu semua bisa dilakukan. Saya nggak punya bakat untuk menjadi seorang pembicara, tidak punya bakat sebagai seorang trainer, tapi bakat saya itu karena latihan terus dan latihan terus. Jadi semakin banyak jam terbang, semakin banyak jam tampil, teman-teman makin banyak dan makin terbiasa ngomong, berani bicara di depan banyak orang. Kang Argi, boleh next slide berikutnya. Nah, teman-teman, tadi saya berkata tentang mindset-nya dulu. Saya membuka mindset-nya tentang awal diri saya ketika pertama kali menjadi pembicara. Awalnya tidak sengaja masuk dunia kampus. Saya awalnya introvert di semester awal. Nah, semester 4, semester 5, saya mulai menggeluti dunia organisasi, mulai masuk organisasi A, organisasi B, organisasi C, di UKM di kampus. Di sanalah saya banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya mulai terbiasa, mulai bisa komunikatif, mulai bisa berani bicara. Saya waktu di dunia kampus banyak menjadi seorang MC acara-acara kampus. Itu pun nggak sengaja. Ketika ada suatu saat ada acara kampus, MC laki-lakinya tidak hadir. Dan saya berusaha untuk pengen mencoba untuk tampil karena ini dibutuhkan banget MC laki-lakinya nggak hadir. Dan alhamdulillah ketika dicoba
ketika dicoba untuk menjadi MC acara kampus, alhamdulillah ternyata bisa. Walaupun groginya masih ada, ngeblanknya masih ada, masih benar-benar kaku banget ketika di depan banyak orang, tapi ini merupakan ajang latihan buat Kang Dimi. Dan setelah itu mencoba lagi sampai lulus sarjana, alhamdulillah saya menjadi MC acara kampus. Awalnya saya introvert, gak pernah percaya bisa tampil ngomong di depan banyak orang. Saya punya mental block orangnya gak pedean. Ketika ngelihat orang-orang lagi tampil, ketua BEM, ketua HIMA, ketua Senat tuh, wah dia kok ngomongnya bagus banget, keren banget. Kapan saya bisa kayak dia gitu kan. Dan alhamdulillah bukan mimpi. Ternyata setelah dijalani sampai sekarang, alhamdulillah bisa ternyata tampil ngomong di depan banyak orang, di depan para korporat, di depan instansi, ngisi di instansi, ngisi di perusahaan, di korporat, kampus, sekolah, dan masih banyak lagi. Hampir 5 tahun perjalanan, benar-benar prosesnya panjang banget. Dan kemudian lupa saya belum mengemukakan juga ya, Kang Dimi juga seorang penulis. Ada beberapa buku yang sudah ditulis, alhamdulillah, dan sekarang sedang proses buku selanjutnya. Mohon doanya buat teman-teman semua. Next, slide berikutnya. Nah, alasan orang takut berbicara di depan umum itu banyak loh. Nah, ketika kita mencoba untuk memulai, saya pengen coba deh jadi moderator, jadi MC, jadi pemimpin rapat, tapi gimana ya, takut grogi nih. Aduh, coba jangan ya. Nah, sekarang boleh Akang Teteh tuliskan di kolom chat apa alasan Akang Teteh, teman-teman mahasiswa semua takut berbicara di depan umum. Boleh dituliskan di kolom chat. Kita sekarang ini ya, interaktif ya. Jadi timbal balik, jadi nggak saya berbicara terus, tapi teman-teman pun bisa mengemukakan pendapat via chat. Salah ngomong, Pak. Ada lagi yang lain? Takut diketawain. Ada lagi? Apa alasan ketakutan teman-teman ketika ngomong, berbicara di depan banyak orang, di depan halayak ramai, di depan umum? Apa aja? Ada yang lain? Saya malu, takut salah ngomong dan belibet. Wah, saya juga dulu belibet. Ketika pertama kali berbicara, ketika pertama kali mengawali menjadi MC, mengawali ngomong di depan banyak orang, yang namanya belibet, tiba-tiba ngeblank, grogi, gugup itu kerasa banget. Takut menyinggung orang lain. Boleh ada yang lain? Nah, teman-teman, Akang Teteh semua, sahabat-sahabat mahasiswa, alasan orang takut berbicara di depan umum ada 7. Boleh Kang Argi dikeluarkan semuanya, seret. Yang pertama, takut akan gagal. Ketika teman-teman, adik-adik mahasiswa mencoba nih, gue pengen tampil nih, presentasi nih di depan teman-teman mahasiswa juga, atau orasi, atau mungkin kasih kultum, karena sekarang lagi di bulan Ramadan kan, atau mungkin presentasi, terus nge-MC, jadi moderator. Ketika akan mencoba, rasa, aduh, aku bisa nggak ya? Aduh, takut grogi nih, takut gagap nih, takut gugup nih, takut salah nih, takut nggak diperhatikan nih, takut diketawain nih. Nah, yang pertama, takut akan gagal. Jangan sampai teman-teman ketakutan akan gagal ketika mau tampil. Beranikan diri aja, karena ini merupakan ajang latihan buat teman-teman semua. Yang kedua, merasa tidak percaya diri. Teman-teman, Akang Dimi ini ketika waktu SMA, ketika dunia kampus, awal-awal semester tuh orangnya nggak pedean banget. Tapi semakin dicoba untuk berkomunikasi dengan banyak orang, dengan komunikatif, dengan sering ngobrol, sering silaturahim, kemudian ikut organisasi apapun di kampus atau non kampus, lama-kelamaan kepercayaan diri saya itu makin lama makin naik kadarnya gitu kan. Nah, jadi ketika teman-teman ketakutannya itu, gua mah nggak pedean, takut gak bisa ngomong gitu kan gak pede aja ngelihat banyak orang, ditatap banyak orang, itu merasa tidak percaya diri. Yang ketiga, memiliki traumatis. Misalnya Kang Argi dan Teh Ana disuruh untuk MC di acara kampus. Nah, si audiensnya itu bukan tiba-tiba gak fokus. Kang Argi gak diperhatikan, gak ditertawakan, gak fokus pada pegang-pegang handphone. Jadi istilahnya, kayaknya gue gak berbakat deh jadi MC atau jadi pembicara, kayaknya orang itu nggak memperhatikan saya sih. Ya udah deh, nggak deh. Lain kali aja, yang lain aja deh, yang lebih oke lah, yang lebih keren. Itu namanya traumatis. Jangan sampai teman-teman sudah kayak begitu, nggak mencoba lagi.
Kang Dimi dulu ngalamin kayak begitu ketika awal-awal jadi MC di acara kampus, banyak yang nggak fokus sama Kang Dimi, banyak yang nggak perhatiin, banyak yang berisik, banyak yang receh gitu kalau bahasa Sundanya itu. Tapi saya di pertemuan berikutnya saya bawain acara kampus yang lainnya lagi, karena ini merupakan ajang latihan, perbaikan diri, perbaikan terus menerus gitu kan. Yang keempat, merasa akan dinilai atau dihakimi. Ketika misalnya teman-teman Kang Argi, Teh Ana lagi berbicara di depan, jadi MC, di moderator, semua tatapan mata memandang ke Kang Argi, memandang ke Teh Ana, memandang ke teman-teman semua. Pasti kalau yang gak biasa itu ngerasa, gue dinilai nih, gue dihakimi nih. Nah, yang kelima, kurangnya persiapan. Buat teman-teman yang mau presentasi, yang jadi MC, di moderator, persiapkan materi sebaik-baiknya ketika akan tampil. Yang keenam, terlalu banyak self-talk negatif. Sama dengan yang takut akan gagal. Ketika teman-teman mau tampil, teman-teman merasa, aduh, gue bisa enggak ya? Lu takut salah, takut gugup, takut grogi, takut tidak diperhatikan, takut gak fokus. Wah, itu segala macam. Dan akhirnya, udah deh, gue mendingan gak tampil deh, mendingan kasih yang lain aja. Hendaknya teman-teman kalau mau tampil, ada self-talk positif. Aku pasti bisa, aku harus bisa. Yang ketujuh, pasti ini terjadi sama semua teman-teman. Suka ngeblank. Blank ini adalah efek grogi dan gugup yang teman-teman alami. Lagi tampil nih Kang Argi, Teh Ana, dan teman-teman yang lain. Ketika mau tampil, sudah di pertengahan, tiba-tiba lupa materi, tiba-tiba ngeblank. Itu pasti pernah terjadi sama teman-teman semua. Oke. Punten ya kalau pembawaan Kang Dimi memang kayak gini ya. Semangat banget. Jadi buat teman-teman biar teman-teman fokus sama Kang Dimi. Senangnya sih Kang Dimi itu banyak kan offline. Soalnya kalau online itu biasanya interaksinya kurang. Biasanya kalau Kang Dimi itu tatap muka tuh paling seneng banget. Jadi semua ketahuan reaksi dari teman-teman semua. Oke, slide berikutnya Kang Argi. Nah, teman-teman, setelah tadi alasan orang takut berbicara di depan umum, selanjutnya nih, ketika teman-teman disuruh untuk presentasi, dadakan banget kayak tahu bulat. Sorenya disuruh untuk presentasi sama dosen atau sama siapapun. Paginya harus tampil. Nah, teman-teman ngerasa panik nggak sih? Atau bakalan seneng? Boleh dituliskan sebelum menginjak sini ya. Boleh dituliskan panik atau seneng ketika disuruh dadakan presentasi atau tampil, ya sore-sorenya, paginya harus tampil, besoknya harus tampil. Teman-teman bakalan panik atau senang? Pilih antara dua, panik atau senang? Panik. Semuanya panik ya. Kenapa panik? Karena belum terbiasa. Sebelum masuk ke panik, kita masuk ke slide berikutnya dulu ya. 85% sukses karir dengan kemampuan public speaking, dengan kemampuan komunikasi yang bagus, dengan komunikasi yang good, public speaking yang keren, yang good. Kira-kira dari pernyataan ini, teman-teman setuju atau tidak? Boleh di kolom chat lagi, setuju atau tidak dengan pernyataan yang ada di slide ini? 80% sukses karir dengan kemampuan public speaking. Setuju kan? Betul, teman-teman semua. Ketua BEM, ketua HIMA, ketua OSIS, ketua organisasi apapun, ketua komunitas, HRD, marketing, kemudian pebisnis, pengusaha, presiden, ketua MPR, dan masih banyak lagi tuh karirnya bisa sukses, bisa meningkat karena kalau dia mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus, kemampuan menyampaikan delivery yang keren, kemampuan public speaking yang mumpuni. Itu penting banget. Slide berikutnya, slide berikutnya Kang Argi. Nah, tadi bicara panik nih dan senang. Teman-teman kenapa panik? Karena belum terbiasa. Kalau teman-teman sudah biasa, sudah merupakan hal, mungkin membawakan sebuah acara itu udah merupakan hal yang biasa. Teman-teman kalau ditawarkan untuk mengisi sharing, training, workshop, atau isi kultum, atau jadi MC, jadi moderator, pasti teman-teman bakalan senang. Kenapa? Ini merupakan pengalaman buat saya untuk menambah jam tampil dan jam terbang saya. Jadi teman-teman gak usah panik lagi. Kalau yang panik itu karena belum terbiasa. Saya pun ketika awal-awal MC di acara kampus, ketika disuruh MC, dadakan seperti tahu bulat, Dim, kamu MC besok ya. Aduh Pak, jangan saya dong, kasih ke yang lain aja. Saya panik. Kenapa? Karena belum terbiasa. Tapi kalau misalnya Teh Ana atau Kak Aki terima misalnya challenge, Kak Aki, Teh Ana atau teman-teman yang lain, kamu besok MC di acara kampus. Ya, acaranya besar loh, penontonnya banyak loh.
Teh Ana atau Kang Argi itu bakalan oke, bos, siap. Nah, ini kenapa? Seneng, karena ini merupakan latihan, ajang latihan dan ajang kita unjuk diri jam tampilnya, menambah jam terbang dan menambah jam tampil. Oke. Set berikutnya Kang Argi, tadi panik sudah, senang sudah. Berikutnya lagi Kang Argi. Ya. Nah, teman-teman, wajib hukumnya semuanya wajib hukumnya mempunyai kemampuan public speaking. Siapapun teman-teman semua, Akang Teteh semuanya ingin naik kelas dan meraih sukses, wajib banget hukumnya mempunyai kemampuan public speaking yang bagus, kemampuan komunikasi yang keren, kemampuan menyampaikan pesan sehingga yang disampaikan itu ngerti apa yang kita maksud, apa yang kita utarakan. Oke, slide berikutnya Kang Argi. Nah, ternyata teman-teman akan ada semua kemampuan public speaking itu nggak hanya untuk mereka yang berprofesi sebagai motivator, sebagai seorang trainer, sebagai seorang MC. Tapi kemampuan public speaking itu berlaku untuk semua orang, semua profesi yang saya sebutkan tadi. Marketing, pebisnis, pengusaha, kemudian HRD, kemudian ketua OSIS, ketua BEM, ketua HIMA, dan masih banyak lagi. Pokoknya kemampuan public speaking itu perlu banget teman-teman pelajari. Duh, Kang, gimana cara mempelajarinya? Teman-teman, kalau teman-teman ini di sini kita belajar bareng-bareng. Teman-teman jangan sampai teorinya ngerti, tapi enggak diaplikasikan dan diimplementasikan langsung terjun. Terjunnya gimana caranya? Ya bisa jadi MC acara-acara kampus, bisa jadi moderator, bisa ngisi kutub, bisa ngisi tausiah, bisa ngisi aktivitas sharingnya bisa online, bisa offline. Sekarang lagi pandemi, banyak via online, via Zoom, via Google Meet, dan via yang lainnya. Sebelum siap ke offline, teman-teman latih dulu di online. Karena berbeda banget ketika kita bicara di online dan di offline itu beda jauh. Kalau kita di offline, kita kelihatan ekspresi-ekspresi wajah yang memperhatikan kita. Kerasa banget feel-nya. Mungkin di sini teman-teman banyak yang sudah jam terbangnya sudah banyak. Sering tampil di depan teman-teman mahasiswa yang lain. Oke. Berikutnya, Kang Argi. Nah, gimana nih kalau misalnya kita nggak punya kemampuan komunikasi yang bagus, komunikasinya jelek banget, kita pendiam, kita pemalu, nggak berani mengungkapkan pendapat, kita nggak memiliki kemampuan ngomong, bicara di depan banyak orang, kita nggak bisa meyakinkan orang lain loh, adik-adik semua, teman-teman semua. Pebisnis, pengusaha punya produk nih, jualan produk, produknya bagus, tapi ngomong susah loh, caranya gimana ya mau ngomong pisan kata Sundanya mah. Kenapa? Karena ada rasa nggak pede, ada rasa malu, ada rasa takut ditolak. Karena kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan negosiasi, skill komunikasi. Kita nggak bisa meyakinkan orang lain. Oke, next slide berikutnya, Kang Argi. Sebenarnya apa sih public speaking itu? Saya nanya lagi sama teman-teman semua, boleh di kolom chat. Public speaking itu apa sih? Menurut teman-teman, versinya teman-teman, boleh di kolom chat. Pengertian public speaking itu apa sih? Boleh di kolom chat. Pengertian public speaking itu apa? Berbicara di depan umum. Ada yang lain? Sebelum saya lanjutkan. Ada yang lain? Oke. Jadi teman-teman, pengertian public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum. Itu simpelnya. Pengertian yang paling simpel. Pengertiannya adalah kemampuan berbicara di depan umum. Tadi Bu Ine sudah berbicara tentang komunikasi. Ini lebih luas lagi ke public speaking, ke tampilnya, gitu kan? Ketampilnya teman-teman. Apalagi tampilnya di depan banyak orang. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 20, 30, 40, 50, sampai 100, sampai 200, sampai 300. Next slide berikutnya, Kang Argi. Pengertian tadi sudah, kemampuan berbicara di depan. Manfaatnya juga banyak teman-teman semua. Ini manfaatnya. Boleh dibuka slide. Nah, yang pertama, mampu menstrukturkan pemikiran lebih jelas. Teman-teman punya ide, punya gagasan, punya konten, punya materi, punya keilmuan, punya kebiasaan, pengen disampaikan kepada teman-teman yang lain, kepada audiens, kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Caranya gimana? Saya belum pernah sama sekali tampil. Kalau teman-teman punya kemampuan public speaking yang bagus, sering tampil, maka ide, gagasan, konten yang teman-teman punya bisa tersampaikan langsung kepada orang yang dengerin teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu meningkatkan rasa pede, rasa percaya diri. Semakin lama, semakin sering
teman-teman tampil di depan banyak orang, sering berani bicara di depan banyak orang, rasa kepercayaan di teman-teman makin lama kadarnya makin meningkat. Yang ketiga, mampu meningkatkan kredibilitas. Buat teman-teman yang jadi ketua BEM, ketua HIMA, ketua Senat, dan ketua organisasi yang lain, ketika teman-teman punya nilai plus, nilai poinnya, punya kemampuan public speaking yang keren, kemampuan delivery menyampaikan pesan yang bagus, maka kredibilitas teman-teman makin lama makin dikenal banyak orang. Yang keempat, mempercepat karir, bisnis, dan pendapat. Iya guys, buku. Ini udah jelas banget. Ini teman-teman buat Kang Dimi sendiri, buat teman-teman yang sudah ngerasa karir, bisnis, dan pendapat itu bakalan makin meningkat kalau kita bisa menguasai komunikasi yang bagus, public speaking yang bagus. Yang kelima, menjadi sarana untuk berbagi. Di sini Kang Dimi berbagi buat teman-teman semua, sharing tentang ilmu public speaking buat teman-teman semua. Karena Kang Dimi punya ilmu ini. Teman-teman pun sama. Teman-teman punya keilmuan apapun, mau keilmuan apapun yang teman-teman kuasai, bisa dibagikan buat teman-teman yang lain. Bisa via aktivitas sharing online, sharing offline. Dengan kemampuan public speaking yang bagus, kemampuan komunikasi yang keren, kemampuan menyampaikan yang baik, maka yang kita bagikan, yang teman-teman bagikan itu bisa nyampe kepada pendengar teman-teman semua. Yang terakhir, buat teman-teman yang mungkin pengen jadi motivator, pengen jadi MC, pengen jadi trainer, boleh. Public speaking itu penting banget untuk dipelajari lebih dalam lagi. Di Bandung, di Jakarta tuh banyak pelatihan-pelatihan public speaking. Kang Dimi dulu belajar di Akademi Trainer di Bogor dan di Jakarta. Di Akademi Trainer itulah saya belajar cara mendelivery materi dengan baik. Di sana belajar tuntas banget dan mendapat sertifikasi menjadi seorang trainer. Itu manfaat public speaking buat akan-akan semua. Next berikutnya Kang Argi. Nah, di sini teman-teman akan teteh semua ada yang masih ngerasa grogi atau gugup nggak tampil di depan. Boleh di kolom chat, iya saya masih grogi. Boleh di chat, iya saya masih grogi. Atau saya udah nggak grogi lagi, udah biasa kok. Boleh di kolom chatnya dituliskan siapa yang masih ngerasa grogi ketika tampil di depan. Masih grogi. Yang lain, akan teteh yang lain sedikit grogi. Wah, ini udah sedikit nih. Iya, saya masih grogi. Nah, teman-teman semua, rasa grogi itu wajar dan normal banget. Kang Teteh, adik-adik semua, kawan-kawan mahasiswa semua, grogi itu wajar dan normal banget. Kang Dimi pun ketika akan tampil dimanapun berada, mau di depan korporat, perbankan, instansi, perusahaan, kampus, sekolah, komunitas, via offline atau via online, via offline sih kebanyakannya, masih kerasa grogi ketika akan tampil. Tapi kalau ketika akan sudah tampil, sudah berdiri di depan, semua grogi saya itu mendadak lenyap. Karena sudah terbiasa. Nah, cara meminimalisir rasa grogi itu tidak bisa dihilangkan, tapi dikurangi atau diminimalisir. Tips grogi ala Kang Dimi. Yang pertama, ketika teman-teman sedang grogi, sedang tampil di depan, tiba-tiba ngerasa gugup, grogi, nggak puguh gitu kan, gelisah. Teman-teman cukup tarik nafas. Yang kedua, teman-teman kalau ngerasa dirinya grogi, teman-teman cukup, kan teman-teman punya audiens, punya pendengar di depan teman-teman semua, ajak ngobrol audiens, ajak ngobrol penonton, ajak diskusi, ajak aktivitas, ajak interaksi. Dengan interaksi dengan audiens itu, kita jadi lebih enak, lebih ngeblend sama audiens di depan kita. Yang ketiga, cara meminimalisirnya, balik lagi ke yang tadi, teman-teman perbanyak pelatihan. Latihannya gimana, Kang? Latihannya dengan perbanyak jam terbang teman-teman, jam tampil teman-teman. Teman-teman harus berani bicara, ngomong di depan banyak orang. Oke. Dah, teman-teman, belum. Boleh Kang Argi pindahin aja ke Argi. Saya mau pindah kok. Ternyata kita ketika lagi tampil tiba-tiba lupa materi. Aduh, saya lupa nih apa yang mau saya ucapkan. Ternyata blank itu adalah efek grogi yang sedang teman-teman alami. Biasanya kalau teman-teman di depan teman-teman lagi ngomong nih, ada senior, ada dosen-dosen senior, ada ketua jurusan, ada ketua program, ada orang-orang yang lebih berpengalaman, ada orang-orang yang berpengaruh, pasti teman-teman ke psikis teman-teman kerasa, aduh, langsung itu grogi banget. Itu kerasa sama banget sama Kang Dimi dulu. Tapi ketika kita grogi langsung blank, yang kita siapkan itu hilang tiba-tiba. Itu jangan sampai terjadi teman-teman. Ketika kita menghadapi orang-orang senior, orang yang lebih atas di atas usia kita, ketika lagi berbicara di depan, kita tetap harus lebih fokus dan lebih santuy dan lebih rileks. Memang ini perlu perjuangan banget, prosesnya panjang banget. Ketika teman-teman terbiasa berkali-kali berbicara di depan banyak orang, ini mudah terkendalikan. Oke. Berikutnya Kang Argi.
Ya. Ini dia. Ternyata grogi itu adalah rasa takut yang nggak bisa dihilangkan. Betul. Kang Dimi juga pasti mengalami rasa grogi, rasa takut. Semua teman-teman wajar. Kenapa? Kalau tidak dilatih, kalau tidak benar-benar dipraktekkan, itu nggak akan, grogi itu bakalan ada terus. Dan grogi itu harus diminimalisir, harus lebih diperkecil. Nah, teman-teman, saya pernah punya pengalaman grogi ketika bertemu dengan orang yang sangat berpengaruh. Kejadiannya waktu saya ngisi di salah satu perusahaan farmasi terbesar di kota Bandung. Saya ngisi untuk 30 para marketing, 30-nya perempuan semua. Di jam kedua, saya lagi relax banget isi materi, tiba-tiba ada salah satu ibu HRD tiba-tiba duduk di paling depan. Di paling depan ketika saya berbicara, bahasa tubuhnya itu kayak gini nih. Memandang ke saya, memandang tajam. Coba bayangkan teman-teman, kalau teman-teman sebagai pembicara, sebagai pembicara, melihat ada audiens atau ibu-ibu seperti itu, pasti langsung nggak fokus, benar langsung hilang konsentrasi, langsung hilang semuanya, langsung blank. Dan alhamdulillah, Kang Dim waktu itu tetap relax, tetap fokus sama audiens yang ada di belakang si ibu itu. Saya enjoy, terus memberikan sharing, memberikan ilmu, berbagi ilmu-ilmunya. Di jam yang keempat, tiba-tiba si ibu itu udah nggak ada. Lah, ibu ini kemana? Udah nggak ada lagi. Dan ternyata ibu itu adalah seorang manajer HRD yang mengundang saya. Karena yang mengundang saya itu bukan dia, ternyata bawahannya. Dan atas persetujuan ibu manajer HRD itu, namanya Ibu Dewi. Saya ingat Ibu Dewi itu. Dan tiba-tiba ada pesan dari Ibu Dewi, kata Ibu Dewi pulang duluan. Dan ternyata alhamdulillah, ternyata proses ketika ibu melihat saya terus dengan tangan seperti ini, ternyata beliau itu sedang menilai kinerja Kang Dimi ketika lagi ngisi training. Dan ternyata alhamdulillah, saya dapat job lagi di batch 2 dan batch 3. Jadi itu menilai. Jadi teman-teman ketika melihat seperti itu, teman-teman jangan sampai gelisah, tiba-tiba ngeblank, nggak fokus. Ini sama senior nih, teman-teman tetap relax, tetap fokus, dan tetap santuy. Memang ini perlu proses, tapi lama-kelamaan pasti bisa loh teman-teman. Ya, silakan Aragi selanjutnya, next slide berikutnya. Ternyata teman-teman menumbuhkan rasa percaya diri itu sulit banget buat Kang Dimi baheula dulu. Waktu SMP, SMA, saya kan nggak pede ya. Lama-lama pede itu muncul ketika zaman-zaman di dunia kampus, ketika masuk organisasi. Nah, ternyata organisasi itu penting teman-teman. Teman-teman, saya selalu sama teman-teman semua ini udah aktif di tempat ini, di komunitas ini, di organisasi ini, di kampus ini. Itu wajib dan penting banget itu untuk melatih rasa percaya diri kita. Kita jadi banyak teman, kita jadi banyak relasi, kita jadi banyak jaringan. Dan alhamdulillah, ternyata buat saya itu menumbuhkan rasa pede itu ternyata sulit zaman dulu. Tapi sekarang alhamdulillah, rasa kepercayaan diri saya itu makin lama ya makin meningkat. Kenapa? Karena seringnya tampil, seringnya berani bicara, ngomong di depan banyak. Slide berikutnya, Kang Argi. Nah, buat akang teteh adik-adik mahasiswa yang belum sama sekali tampil di depan, baik jadi MC, baik mimpin rapat, jadi moderator, isi presentasi, ambil jam pertama teman-teman buat latihan teman-teman. Jam pertama itu jam yang menentukan. Jamnya itu kadang waktu jam pertama Kang Dimi, waktu MC di acara kampus tuh, saya ngerasa sendiri gagal. Karena masih gugup lah, masih grogi lah, masih banyak kekurangannya. Tapi ketika dicoba terus-menerus, perbaikan, koreksi terus apa yang kurang di diri kita ketika kita lagi ngomong di depan banyak orang. Slide berikutnya, Kang Argi. Nah, ini tadi kita berbicara tentang pengertian public speaking, manfaat public speaking, meminimalisir rasa grogi. Di public speaking itu punya 3 elemen atau 3 unsur, 3 poin yang paling penting buat teman-teman semua ketahui. Namanya 3V. Boleh ada tulisan yang di kuningnya. Yang pertama verbal, yang kedua vokal, yang ketiga visual. Verbal adalah isi konten, isi pesan, isi materi, isi yang disampaikan oleh teman-teman semua ketika lagi berbicara di depan. Biasanya audiens, penonton, orang-orang yang dengar teman-teman lagi ngomong di depan, melihat dari 3 sisi ini. Pertama verbal, yang kedua vokal, yang ketiga visual. Verbal adalah isi pesan, isi konten, isi gagasan, isi ide yang disampaikan. Yang kedua vokal, suara yang dikeluarkan, baik itu intonasinya, temponya, artikulasinya, kemudian
volumenya, kemudian kecepatan berbicaranya. Dan yang terakhir, yang 3, visual alias bahasa tubuh. Ini yang paling penting banget dari 3 V ini. Bahasa tubuh. Kesan pertama dari audiens, dari penonton, ketika melihat teman-teman lagi tampil, dari bahasa tubuhnya dulu atau visualnya dulu. Kang Agi, boleh next, kita lanjutkan ke yang visual, bahasa tubuh. Ini sebenarnya harus dipraktikkan tapi susah ya, karena via Zoom online itu susah banget. Jadi teman-teman, materi public speaking itu, kalau via online itu agak sulit. Harusnya via offline. Kalau via offline saya bisa memperagakan bagaimana harusnya bahasa tubuh yang harus dihindari dan harus dimiliki. Tapi saya coba di sini ya. Bahasa tubuh yang harus dihindari. Yang pertama, bahasa tubuh tertutup. Ketika teman-teman lagi tampil, lagi berdiri di depan banyak orang, teman-teman jangan sampai tangannya dilipat ke belakang atau menjuntai ke bawah atau begini. Tapi teman-teman cukup, misalnya ini mic, teman-teman begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Ini contohnya mic, ini tangan. Tangan ini adalah gestur tubuh. Gerakan tangan itu adalah untuk menguat sebuah pesan. Yang kedua, berdiri kaku. Ketika teman-teman lagi tampil di depan banyak orang, jangan sampai kaku berdiri kayak kanebo kering. Itu gak bagus banget. Itu terlihat gugup, terlihat grogi, terlihat gak siap. Yang ketiga, tidak kontak mata. Yang ketiga, tidak kontak mata. Teman-teman ketika lagi berbicara di depan banyak orang, audiens di depan kita, penonton di depan kita, kita harus menyapu bersih dari kiri, tengah, kanan, tengah, kiri. Jangan sampai teman-teman ngelihat ke atas atau ke bawah. Kenapa lihat ke bawah? Saya mah kalau lagi tampil di depan, dilihatin banyak orang tuh malu. Nah, itu jangan sampai terjadi, teman-teman. Next, berikutnya. Tadi bahasa tubuh yang harus dihindari. Sekarang bahasa tubuh yang harus dimiliki sama teman-teman semua apa aja sih? Yang pertama, penampilan dan pakaian. Penampilan pakaian dan teman-teman harus rapih, enak dilihat. Karena penampilan pakaian itu adalah kesan pertama dari audiens, dari penonton yang ngelihat teman-teman lagi tampil. Kang Agi lagi tampil, Tiana lagi tampil. Si orang-orang pasti ngelihat Kang Agi dari Tiana ini dari 5 poin ini. Yang pertama, penampilan dan pakaian. Harus rapih, harus enak dilihat. Yang kedua, postur. Postur tubuh teman-teman jangan sampai bungkuk, tapi harus tegak. Yang ketiga, kontak mata. Harus dilihat dari kiri, tengah, kanan, tengah, kiri. Tersapu bersih. Semua terfokuskan. Yang keempat, ekspresi. Energi itu menular loh teman-teman semua. Ketika kita mengeluarkan energi, kita semangat, kita berapi-api, maka energi kita itu nyampe loh kepada audiens kita yang jadi pendengar kita. Yang kelima, gestur, gerakan tangan. Yang tadi saya bicarakan tuh, ketika kita lagi ngomong, gestur gerakan tangan itu, mungkin tadi teman-teman ngelihat, Kang Dimi kok tangannya gerak-gerak terus ya? Ini adalah untuk menguat sebuah pesan, untuk lebih meyakinkan lagi, agar pesan yang kita sampaikan itu nyampe, dan audiens penonton itu ngerti apa yang kita bicarakan. Saya berikutnya Kang Argi. Tadi visual, sekarang ke vokal, intonasi, suara yang kita keluarkan. Ketika lagi berbicara, teman-teman jangan sampai monoton, lempeng, lurus. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, apa kabar hari ini? Itu tidak ada iramanya, monoton banget. Harusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Jadi ada volumenya, ada intonasinya, ada nada suaranya, ada ayunannya, ada cengkokannya. Ya kan? Yang kedua, volume sesuai. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Disesuaikan dengan ruangan yang ada. Yang ketiga, antusias berbicara. Teman-teman, balik lagi ke yang tadi, yang energi, yang ekspresi. Energi itu menular teman-teman. Ketika teman-teman antusias berbicara, maka orang-orang bakalan fokus sama kita, memperhatikan kita. Yang keempat, ini yang paling banyak terjadi sama teman-teman semua. Ketika teman-teman lagi bicara di depan banyak orang, pasti selalu ada kata atau om. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Kenapa keluar kata e? Kata e itu keluar, kita mikirin nih, kata apa yang akan kita ucapkan selanjutnya. Bingung, jadi keluar kata e. Kata itu bisa dihilangkan dengan diam. Kalau diam terlalu lama itu ngeblank. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, kita harus banyak baca buku. Kenapa baca buku, Kang? Untuk menambah referensi atau perbenaran kosakata baru. Nih, yang terakhir ya. Karena waktunya akan cukup, karena materi ini sampai 5-6 jam atau sehari. Saya pangkas semuanya, moga-moga nanti suatu saat nanti kita bisa ketemu secara offline ya teman-teman semua, karena materi ini banyak banget, materi ini luas banget. Ini terakhir nih, optimalisasi suara atau voice. Boleh dikeluarin semuanya, Kang Arki?
Yang pertama, volume suara kita harus terdengar enak dan jelas. Nada suara kita harus terdengar enak dan jelas. Tempo berbicara kita jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Kalau kita terlalu cepat di depan, kita harus dilambatkan di belakang. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Cepat, lambat. Jadi kita menyadari, kalau kita udah cepat, kita dilambatnya di belakang. Yang keempat, artikulasi kata harus jelas banget. A, I, U, E, O itu harus jelas banget. Harus bulat banget. Biasanya penyiar radio, penyiar televisi, announcer itu suaranya enak-enak didengar, pas banget di telinga itu. Yang kelima, intonasi suara harus benar-benar terdengar enak dan jelas. Lagi paling gitu aja ya, karena takutnya nggak cukup waktunya, jadi bisa langsung tanya jawab. Teh Ana kaki ya, Teh Ana ya. Baik, terima kasih ya Kang. Untuk partisipan lain, apakah ada yang akan ditanyakan? Boleh kalau ada yang bertanya. Kalau misalnya, saya pengennya yang nanyanya jangan via chat, tapi via langsung buka mic. Boleh? Yang ingin bertanya bisa raise hand dan langsung on mic. Ada yang mau tanya, boleh? 10 menit. Atau bisa via chat juga kalau malu-malu, boleh. Mangga, silahkan. Nurafik Setiawan, boleh unmute. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Rafiq. Boleh, Kang? Apa yang ditanyakan, Kang? Mungkin untuk Pak Dimi ingin bertanya mengenai komunikasi. Nah, kita saat ini sudah mendekati ke masa-masa ingin melamar pekerjaan ataupun hubungannya tidak jauh dengan interview. Nah, pengalaman Pak Dimi, bagaimana ketika menghadapi orang yang ingin melamar ke perusahaan tersebut gitu loh Pak, dan apa kekurangan dan kelebihannya pada saat pembicaraan orang tersebut gitu Pak. Maksudnya gimana pertanyaannya? Boleh diulangi lagi Kak, maksudnya apa? Poin-poin terpenting Pak dalam interview itu seperti apa Pak? Iya, siap. Boleh, saya jawab langsung ya. Ini pengalaman buat dari Kang Dimi ya. Kang Dimi dulu pernah jadi HRD. Jadi HRD itu yang langsung mewawancara karyawan, interview karyawan. Nah, yang pertama, saya selalu melihat karyawan yang duduknya tegak, tidak bungkuk. Yang kedua, suara jelas. Yang ketiga, ketika menjelaskan sesuatu itu gak berbelit-belit. Yang keempat, pandangan mata harus melihat langsung ke saya langsung. Tidak boleh ke bawah atau ke atas. Paling itu aja sih. Itu penilaian Kang Dimi ketika zaman interview karyawan. Ketika zaman Kang Dimi kerja di bidang HRD. Jadi yang pertama, badan harus tegak, tidak boleh bungkuk, baik laki atau perempuan. Yang kedua, tatapan mata harus benar-benar tertuju pada saya. Cek sudah nama jangan kalah mas kelemis, tau nggak? Jadi nggak ngeliat kiri ke kanan. Terus suara jelas, suaranya jelas banget. Dan yang ketiga, ketika menjelaskan tidak berbelit-belit. Itu Raffi. Oke Kang, selanjutnya kira-kira ada nggak ya Pak, kira-kira untuk pelamar tersebut dari pertanyaan HRD yang bisa membelitkan jawaban gitu Pak, dari seorang pelamar itu kayak misalkan nggak bisa ngejawab ataupun kayak gimana gitu Pak? Misalnya ada pelamar nggak bisa jawab gitu ya? Iya. Nah, saya penilaian Kang Dimi biasanya kalau menerima karyawan, dia bisa menjawab pertanyaan dari Kang Dimi. Tegas dan nggak mencela-mencela, itu paling. Jadi nggak ragu gitu kan. Kalau agak ragu, biasa saya udah kasih nilai minus. Karena saya itu dulu waktu zaman HRD itu terkesan jutek banget, terkesan benar-benar selektif banget. Gitu kan? Baik, terima kasih Kang. Siap Kang Rafiq. Boleh ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Untuk Kang Rafiq, jawabannya sudah cukup? Semoga tidak puas ya. Kurang puas karena belum dilaksanakan Pak. Iya. Ya,
Boleh pertanyaan berikutnya? Faras Aulia mau bertanya, boleh langsung on mic aja. Silakan, Faras. Oke. Perempuan ya? Masya Allah, Iya. maaf deh Faras. Maaf. Kirain laki-laki. Boleh Teh? Silakan Teh. Ya, jadi saya ingin bertanya, kalau dari pengalaman pribadi saya, kalau berbicara di depan publik itu lebih susah tuh buat merangkai kata-katanya gitu loh, Kang. Terus Akang ada tips nggak sih buat cara kita biar berlatih untuk merangkai kata-kata biar kayak tadi Akang bilang kan biar nggak mencela-mencela atau berbelit-belit gitu. Terima kasih. Iya. Yang pertama Teh, ada 3 tips. Yang pertama, balik lagi Teh. Semakin banyak jam terbang, semakin kita sering tampil, semakin kita sering berani bicara, kita bakalan bisa merangkai kata dengan mudah. Awalnya memang susah. Pakai kata kok katanya keluar itu lagi. Nah, yang kedua, nyambung ke yang kedua. Kalau misalnya merangkai kata-katanya keluar itu lagi, teman-teman, tadi yang saya bicarakan tadi, jangan lupa banyak baca buku untuk menambah referensi atau pembenaran kata-kata baru. Biar merangkai katanya enak, kata-kata yang keluar gak itu lagi gitu kan. Yang ketiga, ketika kita harus bisa merangkai kata, kita benar-benar harus membiasakan diri untuk tampil dengan apa adanya. Jadi teman-teman, ketika kita tampil mungkin baru awal-awal, kita benar-benar jangan sampai kita sampai bingung gitu kan. Jadi kita tuh ketika lagi ngomong di depan banyak orang, kita jangan fokus pada diri sendiri. Tapi kita harus fokus pada audiens kita, pendengar kita. Karena pendengar itu adalah raja yang dengerin kita. Jadi kita ketika lagi ngomong, hati-hati banget. Gimana ya, takut salah gitu kan. Fokusnya pada diri sendiri, tapi fokusnya pada audiens. Nah, gini, jadi inget nih, masih ada waktu kan ya, Teh Ana sama Kang Argi. ada 3 tipe pembicara. Ini jadi keingatan sama Teh Faras. Ada 3 tipe pembicara. Jadi tipe pertama, dia itu udah punya niat pengen ngomong di depan banyak orang, pengen berani bicara, pengen bener-bener niatnya tuh udah bener-bener pengen ngomong di depan banyak orang, pengen bisa gitu kan. Tapi ketika dicoba itu masih gugup, masih grogi, masih ngeblank, masih ngomong itu masih terbata-bata gitu kan. Itu tipe pertama. Ketika dicoba itu benar-benar grogi. Tipe kedua, dia sudah berani mencoba, sudah berani bicara, tapi dia itu masih fokus pada diri sendiri. Yang penting tersampaikan aja deh, nggak apa-apa sih, audiens nggak akan ngerti juga, nggak paham juga, yang penting saya tersampaikan lah. Karena masih gugup lah, masih grogi lah, masih lupa materi, masih ngeblank, tapi bisa menyampaikan, tapi bodo amat deh, yang penting tersampaikan deh. Yang ketiga, dia benar-benar udah fokus pada audiensnya, pada pendengarnya, sudah nggak ngeblank, sudah nggak gugup, sudah nggak grogi, yang disampaikan terstruktur, tersistematis, pokoknya udah bagus lah ngomongnya. Kira-kira nih teman-teman ada di tipe yang mana? Tipe 1, tipe 2, atau tipe ketiga? Boleh di kolom chat. Tipe 1, tipe kedua, atau tipe ketiga? Kira-kira tipe mana? Tipe pertama, tipe kedua, atau tipe ketiga? Tipe pertama itu masih malu-malu, tapi dia itu ada niat untuk pengen tampil. Tipe kedua itu dia sudah berani bicara, tapi fokusnya masih pada diri sendiri. Yang penting tersampaikan aja deh. Tipe ketiga dia sudah benar-benar lancar, sudah benar bisa banget menguasai audiens, materinya keren, penyampaiannya juga bagus. Dia ada di tipe keberapa? 1, 2, atau 3? Kira-kira tipe 1. Ada yang tipe 2 atau tipe 3? 1. Ada yang tipe 2, tipe 3? Ayo. Tipe 1 semua ya? Tipe 2, tipe 3? Nah, teman-teman, nanti mungkin ke depannya Kang Argi, Teh Ana, pengen banget Kang Demi ngasih materi benar-benar langsung offline sama teman-teman semua, biar teman-teman gak di tipe pertama, ada di tipe ketiga. Oke, jadi ini keingetan sama Teh Faras ya, Teh Faras punten ya. Jadi keingetan ada materi ini gitu kan. Jadi inilah jawabannya Teh Faras. Jadi jawabannya Teh, yang pertama tadi, untuk bisa merangkai kata itu perlu jam terbang dan jam tampil dengan sebanyak-banyaknya berani bicara ngomong di depan banyak orang. Yang kedua, banyak baca buku, banyak baca referensi untuk menambah perbenaran kosakata baru. Yang ketiga, kita jangan fokus pada diri sendiri, tapi fokus kita pada audiens, pada pendengar kita. Semakin kita sering tampil, maka
merangkai kata itu bakalan mudah banget. Paling gitu aja, Teh Faras. Oke, terima kasih. Siap. Ada pertanyaan lain? Teh Ana, mungkin lagi yang lainnya. Tinggal 5 menit. Tinggal berapa lagi waktunya, Teh Ana? Masih ada 5 menit terakhir. Ya, boleh. 1 pertanyaan lagi deh. Ya. Teh Siva Lutfiah, boleh langsung on mic aja. Siap, Iya, boleh. terima kasih Ana untuk waktunya. Bapak mohon maaf sebelumnya kamera saya off cam karena Siap. sinyalnya tidak stabil. Gak apa-apa, Teh. Silakan, Teh. Mau tanya apa, Teh Siva? Ya. Yang ingin saya tanyakan, ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan dari materi, apakah kita sebagai seorang, apalagi kita dari administrasi publik itu seorang calon pemimpin, apakah kita perlu untuk berlatih lagi, mempertajam skill kita untuk public speaking seperti yang tadi Bapak mengikuti kayak pelatihan kayak gitu? Mungkin seperti itu, Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Teh Siva dan buat teman-teman semua, administrasi publik itu adalah fakultas ilmu sosial politik masuknya ya. Jadi ini sebenarnya semuanya itu calon leader, calon pemimpin, semuanya. Calon leader itu harus punya kemampuan komunikasi, kemampuan menyampaikan konten, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan dengan baik, dan perlu banget, wajib banget punya kemampuan public speaking. Jadi gini teman-teman, teman-teman semua, wajib banget teman-teman, semua teman-teman di sini, teman-teman administrasi publik itu, calon-calon leader, calon-calon pemimpin itu perlu banget menguasai kemampuan skill komunikasi, skill negosiasi, skill public speaking, skill presentasi itu penting banget, harus semua terkuasai. Kenapa? Karena kita sebagai calon leader jadi calon leader itu adalah untuk menyampaikan apa ide kita, gagasan kita bisa tersampaikan dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Itu perlu banget dengan kemampuan public speaking yang kita punya. Jadi penting banget. Saya kan dulu dari jurusan administrasi negara juga dari Unpad. Saya dulu bercita-cita pengen jadi PNS, pegawai negeri sipil. 80% semua teman-teman saya keterima di PNS di beberapa kota, tapi saya tidak. Gagal berulang kali karena belum jodoh atau mungkin kurang beruntung. Dan alhamdulillah ternyata bidangnya itu masuk ke SDM, ke HRD. Nggak jauh-jauh banget dari leader. Dan ternyata di HRD dan SDM, saya tetap jadi leader juga. Bisa memotivasi para karyawan bawahan saya, bisa ngawancara karyawan, ketemu klien, jadi humasnya yayasan. Itu jadi leader juga. Jadi berguna banget. Dan waktu itu ketika Kang Dimi waktu kerja di HRD itu, belum pernah ada pelatihan apapun. Saya benar-benar otodidak banget. Otodidaknya terjun langsung. Saya ikut pelatihan itu baru ikut pelatihan di tahun 2014 dan 2016. Baru dapat pelatihan tentang cara menyampaikan diri dengan materi itu kayak gimana. Itu baru tersampaikan, baru semuanya otodidak banget. Jadi teman-teman semua, di sini semua teman-teman calon leader, calon pemimpin, harus banget punya kemampuan public speaking. Mungkin kedepannya teman-teman nanti ikut beberapa pelatihan public speaking, banyak loh pelatihan public speaking di Jakarta, di Bandung ada namanya Persona Public Speaking, ada GPSS Guidance Public Speaking School, di Jakarta ada Academy Trainer, ada masih banyak lagi deh pokoknya. Cari upgrade ilmu terus kalau teman-teman pengen mendalami ilmu public speaking, karena perlu banget calon leader dan calon pemimpin itu perlu kemampuan public speaking dan kemampuan komunikasi yang good. Oke, paling itu aja Teh Siva. Teh Siva, apa sudah cukup jawabannya? Sudah cukup, terima kasih Pak untuk ilmunya. Sama Teh Siva. Siap Teh Ana, kayaknya boleh ditutup Teh. Oh iya, pesan terakhir dari Kang Dimi ya, teman-teman. Teman-teman harus 7P. 7P itu naon cenah? 7P itu apa? 7P itu praktek. Jadi teman-teman, tidak teori melulu yang teman-teman dapat. Tapi teman-teman harus mempraktekkan langsung, mengaplikasikan langsung, mengimplementasikan langsung terjun di sekitar teman-teman, di kampus teman-teman, di fakultas, di jurusan. Paling gitu aja. Moga-moga bermanfaat dari yang kami sampaikan, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sekitar 30 menit, 40 menitan, moga-moga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, nanti teman-teman bisa follow Instagram saya di @kangdimi, KANGDIMI. Sip. Paling itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Teh Ana.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.